Halo semuanya, kembali lagi di El Kasus by aku Elsaf dan hari ini masih di hari puasa ya Rey. Semoga kita semua lancar sampai lebaran, amin. Dan aku cuma pengen saran uji banter-banter ya numpak sepeda motor karena saiki ku banyak banget kecelakaan. Ya pokoknya hati-hati lah ya, karena mendekati lebaran ini pasti banyak hal terjadi gitu kan ya. Dan kali ini El Kasus itu akan membawakan sebuah berita yang sudah sangat viral gitu kan. Dan sedikit agak ngeri aku bahasnya karena ini adalah salah satu kasus yang menurutku itu sangat ribet, sangat jelimet. Aku ngerangkumnya itu benar-benar jelimet, yaitu salah satu contoh orang yang sangat merugikan negara kita. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia itu banyak banget pejabatnya yang korupsi. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua pejabat itu seperti itu. Banyak banget kok juga pejabat yang masih baik-baik. Dan bahkan pejabat itu juga berusaha membela mati-matian. Itu banyak banget. Tapi orang satu ini itu berbeda. Dia ini tuh menjadi tersangka dalam kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah. Bayang norek, awakmu duwe duit sakmono akeh gitu kira-kira mbok gawe apa rek? Tuku omah, mobil atau opo ngono, mungkin lah misalkan awakmu tuku cireng dan ini sak provinsi kan ya iso ya. Oke, dengerin sampai habis videonya, aku mau basa-basi dan berikut kronologi ceritanya. Jadi kasus ini itu udah rame banget dan aku berusaha merangkum dari banyaknya artikel yang aku baca. Jadi maaf jika ada kesalahan ya. Dugaan kasus korupsi ini tuh terjadi di Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disebut dengan PT Timah Tbk atau TINS. Dan ini tuh terjadi tahun 2015 sampai 2022. Tim penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda yaitu bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Jaksa Agung itu menaikkan satu orang saksi yang sekarang menjadi tersangka, yaitu bernama Ibu Helena Lim. Dan orang ini itu adalah selaku manajer PT KSE. Jadi ibu ini itu manajer ya. Kalau misalkan kalian itu bingung dengan kasusnya, jadi ibu ini tuh pada tahun 2018 sampai 2019 dia membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan peleburan timah di PT Timah itu sendiri. Dan nek misalkan saya bingung yo, tak rangkumannya dari awal mula kasus Timah. Oke. Jadi awalnya itu yang terseret kasus ini itu ada 5 orang dan Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan mereka ini sebagai tersangka tindak pidana dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Dan salah satu dari tersangka tersebut itu bernama Mokhtar Riza Palevi, yaitu salah satu dirut PT Timah Tbk itu sendiri. Dan keempat tersangka lainnya berinisial SG, pengusaha tambang Kota Pangkal Pinang, terus MBG, pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, HT alias ASN selaku dirut CV VIP, dan EE selaku direktur keuangan PT Timah Tbk pada tahun 2017 sampai 2018. Jadi KB ini pengusaha rek. Dan kronologi kasus Timahnya itu berawal dari penahanan tersangka TN dan AA. Kemudian SG dan AW mempunyai perusahaan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk itu sendiri. Dan singkat cerita, tersangka SG dan AW itu memerintahkan MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama dan menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka dengan tujuan pengumpulan biji timah ilegal dari PT Timah Tbk itu sendiri. Dan semuanya itu dikendalikan oleh tersangka MBG. Dan setelah semuanya dilakukan, tentunya dalam sebuah perusahaan itu yo pasti ada permainan lah di dalamnya kan ya. Aku tuh bingung mau menjelaskan dari sisi mana rek. Karena jujur sekali lagi ya, ini terlalu jelimet sumpah. Jadi aku ambil poin-poinnya aja biar kalian bisa memahami. Nah, kita kembali lagi ke kasusnya ya. Jadi aku ambil dari total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk itu terkait pelogaman dan biji timah selama 2019 sampai 2022 senilai lebih dari 1,7 triliun rupiah.
iku duit ya. Dan perbuatan para tersangka ini sangat merugikan negara. Bahkan dalam proses perhitungannya semuanya itu melebihi kasus korupsi Asabri dan juga Duta Palma. Dan gara-gara hal ini tuh kerugian lingkungan juga berakibat fatal di daerah Bangka Belitung. Aku ngelak ya, Rek. Yo, iki intinya wis korupsi sing rusak ya kan ya. Jadi ternyata dalam kasus ini itu ada satu nama di mana ini juga sangat viral ya, yaitu peran dari Harvey Moise. Jadi Pak Moise ini saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan keterlibatannya yaitu kisaran tahun 2015 sampai 2022. Pak Moise ini itu adalah seorang pengusaha atau merupakan presiden komisaris perusahaan batu bara PT Multi Harapan Utama. Dan dikabarkan juga Bapak Moise ini itu memiliki saham di beberapa perusahaan. Ya, di antara lainnya itu PT Stanindo Inti Perkasa atau CV Venus dan masih banyak lagi gitu kan ya. Ya namanya pengusaha kan ya pasti banyak banget sahamnya lah. Dan peran dari kasus korupsi ini, Pak Moise ini itu mengatakan sekitar tahun 2018 sampai 2019 dia itu mengakui mewakili PT Refinet Bangka Tin atau RBT. Dia juga diduga menghubungi dirut PT Timah pada saat itu adalah Bapak Mokhtar Riza sebelum Bapak Mokhtar itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Pak Moise ini itu mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu. Dan singkat cerita, Pak Moise ini diduga memerintahkan para pemilik smelter atau perusahaan kerjasama untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya, dan keuntungan itu kemudian dibagi untuk dirinya sendiri dan juga para tersangka lainnya. Dan dugaan kejaksaan pemberian uang tersebut itu disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dan keren aku yang ngomong bahasa Inggris ya. Dan setelah itu dana itu disalurkan Pak Moise melalui PT GSE yang difasilitasi oleh Ibu Helena Lim. Nah, jadi atas perbuatan para tersangka itu Kejaksaan Agung itu menjerat Pak Moise dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara Kejaksaan itu menahan Pak Moise di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama. Dan ya itu adalah kasusnya. Terus 271 triliun itu dari mana? Jadi menurut Bapak Bambang Heru Saharjo, ahli lingkungan dari ITB, itu menyebutkan bahwa kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung akibat kasus ini itu mencapai lebih dari 271 triliun rupiah. Dan kerugian itu sudah pasti ditanggung negara. Dan sejauh ini setidaknya ada 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jujur ya, aku itu sebenarnya membaca kasus ini itu sangat ribet karena ada beberapa perusahaan yang terlibat. Dan aku juga bingung mau menjelaskan dari mana, akhirnya ambil poin pentingnya. Ya, berharap agar kalian itu bisa memahami kasusnya, Rek. Kalau misalkan kalian sih bingung yo sepurane ya, aku tuh berusaha. Karena di sini aku sudah merangkumkan lah ya. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian mungkin bisa coba di channel sebelah gitu kan, biar tahu runtutan kasusnya lebih banyak. Karena ini kasus itu sensitif, jadi aku susah untuk ngawur dan merangkumnya. Kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, ya silakan kalian komentar. Dan sekali lagi ini semua aku ambil dari beberapa referensi berita. Maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Dan kita doakan semoga kasus ini cepat selesai dan juga para tersangka dihukum sesuai dengan undang-undang. Dan tentunya juga adil lah ya, amin. Kita usut tuntas semuanya, kita ikuti kasus ini sampai selesai. Dan kita berdoa semoga Kejaksaan Agung, pihak kepolisian, orang-orang yang menindak keadilan semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan dalam melakukan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Sepurane lho rek ya, aku lek misalkan ngomongnya rodok jelimet, sumpah aku ngerasa jelimet sih memang dari tadi ngomongnya. Karena aku bingung dan aku juga bingung kate ngomong apa maneh.
Iki wis jam luru, aku mungkin ngantuk ya kan ya. Terima kasih sudah menonton El Kasus sampai habis. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Jadi awalnya Jaksa Agung itu sudah menetapkan 5 orang tersangka, dan 5 orang tersangka ini juga terjerat tindak pidana